Macam tak betul je budak ni. Halo semuanya. Nah, dalam kesempatan kali ini itu kita akan membahas mengenai perencanaan dan evaluasi program gizi di Kota Bitung. Nah, saya sendiri adalah Regina Salam, teman saya Gisa Walanitan, Afri Masu, saya Intan Lompat, Dan saya Stefani Sulalahi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas merupakan tugas akhir dari dosen pengampu kami, yaitu yang pertama adalah Dr. Nancy Swanida Amalonda MPH, yang kedua Enci Alvin Sinta Pondagitan MKes, dan Enci Yuli Sanggorang SKM MPH. Oke, untuk pembahasan kita simak baik-baik ya. Nah, yang pertama ada kondisi geografis di Kota Bitung. Terletak di pesisir utara Pulau Sulawesi. Luas wilayah sekitar 302,89 km, iklim tropis, suhu rata-rata 23 sampai 32 derajat, curah hujan tinggi pada November sampai April. Dengan kondisi tanah dan vegetasi, tanah vulkanik, terdapat hutan lindung, potensi ekonomi dari pelabuhan Bitung, perikanan dan pariwisata. Berikut ada kondisi demografis di Kota Bitung. Jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bitung, jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 232.440 jiwa. Komposisi jenis kelamin laki-laki 48,60%, sedangkan perempuan 51,32%. Kelompok usia dari 0 sampai 14 tahun itu 22,9%, 15 sampai 64 tahun 72,64%, sedangkan 65 tahun ke atas itu 5,27%. Suku dan etnis, suku Minahasa, suku Sangihe, etnis Tionghoa. Agama Kristen 63,16%, Islam 36,53%, Buddha 0,15%, sedang Hindu 0,12%. Berikut adalah pertumbuhan penduduk. Pada periode tahun 2022 hingga tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Bitung meningkat dari 229.795 jiwa mencapai 232.440 jiwa, menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil. Nah, berikut ini ada prevalensi status gizi balita menurut kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara menurut SKI tahun 2023, di mana di Kota Bitung dengan status gizi balita stunting mencapai 19,5%, dengan wasting 6,4%, underweight 15,3%, dan overweight 4,5%. Wah, pembahasan yang sangat menarik nih dari teman kita Afri. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah, di mana dari hasil data sekunder tersebut terdapat 4 masalah, yaitu ada stunting, wasting, underweight, dan overweight. Dari keempat masalah ini kami mengambil prioritas masalah, yaitu stunting menggunakan tabel USG. Nah, kenapa kami mengambil stunting? Karena pada data sekunder tersebut masih terdapat 19,5% anak terkena stunting di Bitung, sedangkan untuk data nasional di Indonesia targetnya itu yaitu 14% di tahun 2024, masih jauh dari angka target di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam masalah, di mana masalahnya itu tingginya prevalensi stunting di Kota Bitung, di mana penyebabnya itu ada yang pertama yaitu faktor gizi, yaitu pola makan tidak sehat, rendahnya pemberian ASI eksklusif, empasi tidak bergizi, gizi ibu hamil kurang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana sanitasi buruk, sulit mengakses air bersih. Dan yang ketiga yaitu faktor layanan kesehatan, kurangnya akses layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, dan yang keempat adalah kemiskinan, kurangnya edukasi, akses gizi atau pangan terbatas, pengetahuan gizi rendah. Maka akibatnya yaitu yang pertama ada gangguan pertumbuhan fisik, di mana anak lebih pendek, berat badan anak rendah. Yang kedua ada penurunan fungsi kognitif, yaitu keterlambatan perkembangan otak. Yang ketiga ada rentan mengalami gangguan kesehatan, di mana yang pertama itu meningkatnya risiko penyakit menular.
meningkatnya angka kematian anak. Dan yang terakhir yang keempat yaitu dampak jangka panjang, yaitu yang pertama peningkatan risiko penyakit kronis, yang kedua produktivitas rendah. Dan untuk langkah pencegahannya itu yang pertama itu ada edukasi tentang stunting dan peran keluarga. Yang kedua konsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap hari selama kehamilan untuk ibu hamil. Yang ketiga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat pemantauan tumbuh kembang anak. Yang kelima rutin bawa anak ke posyandu atau puskesmas. Yang keenam yaitu pemberian imunisasi lengkap. Yang ketujuh konsultasi dengan tenaga kesehatan jika ada tanda keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi adalah identifikasi masalah yang telah dibawakan oleh rekan saya. Nah, saat ini kita akan masuk pada pembahasan terkait program intervensi. Nah, kita akan membahas tentang penentuan tujuan dan desain program. Untuk penentuan tujuan program ada 3, di mana yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran remaja terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Lalu kedua yaitu meningkatkan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri untuk mencegah anemia. Dan yang ketiga menyebarluaskan informasi tentang pencegahan stunting melalui pemasangan baliho edukatif. Lalu adapun penentuan tujuan program lainnya, yang pertama ada edukasi stunting remaja, lalu kolaborasi dengan puskesmas untuk intervensi gizi, lalu pemasangan baliho edukatif. Lalu selanjutnya ada data mengenai anemia di Kota Bitung. Nah, data ini dilakukan penelitian di RSUD Manembo-Nembo Bitung pada tahun 2018, di mana menunjukkan bahwa 62,8% anak sekolah usia 6-12 tahun mengalami anemia. Bisa dilihat data anak sekolah, yaitu di mana 6-12 tahun sebesar 6,28% mengalami anemia. Lalu ada anak usia 10-13 tahun di mana memiliki prevalensi anemia yang lebih tinggi, yaitu 55,17%. Lalu ada 117 kasus anemia pada anak-anak dari total 720 anak-anak yang dirawat inap. Lalu selanjutnya itu penentuan target peserta program dan sumber daya, di mana penentuan target peserta program itu ada 3. Yang pertama remaja putri usia 12-18 tahun untuk pencegahan anemia, lalu remaja putra untuk 12-18 tahun terkait edukasi stunting, lalu orang tua dan sekolah atau guru, di mana mendukung siswi mengonsumsi tablet tambah darah. Lalu penentuan sumber daya itu juga ada 3, yaitu tenaga kesehatan, materi edukasi, lalu dukungan sekolah untuk pelaksanaan sosialisasi dan monitoring. Sekarang saya akan melanjutkan untuk intervensi gizi spesifik. Intervensi gizi spesifik. Intervensi spesifik yaitu pemberian tablet tambah darah pada remaja putri untuk target sasaran yaitu remaja putri usia 12-18 tahun. Jadwal pelaksanaan 1 minggu sekali untuk 1 tablet. Pelaksanaannya dilakukan di sekolah oleh petugas puskesmas dan UKS. Selanjutnya intervensi gizi spesifik. Intervensi sensitif yaitu penyuluhan tentang stunting dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah atau TTD. Target sasaran yaitu remaja putri dan putra usia 12-18 tahun. Metode penyuluhan interaktif melalui media baliho dan sebagainya. Pelaksanaan dilakukan di sekolah oleh petugas puskesmas, UKS dan kader kesehatan. Waktu pelaksanaan setiap awal semester untuk penyuluhan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program gizi. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama advokasi. Kegiatannya pertemuan advokasi dengan dinas kesehatan, pendidikan dan sekolah. Target sasaran pemerintah daerah dan sekolah. Untuk pelaksanaannya tim program dinas kesehatan dan waktu pelaksanaannya awal program dan tahunan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sosialisasi, capacity building, pemberdayaan masyarakat dan keluarga, dan yang terakhir penyiapan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam monitoring program. Adapun aspek yang dimonitor itu yaitu distribusi tablet tambah darah. Untuk indikator monitoring yaitu jumlah tablet tambah darah yang didistribusikan per periode. Untuk metode pengumpulan data yaitu catatan logistik, laporan penerimaan tablet tambah darah.
Untuk frekuensi monitoring itu mingguan atau bulanan. Penanggung jawab monitoring yaitu petugas program. Adapun aspek yang dimonitor yang lainnya yaitu kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, ketersediaan informasi dan edukasi, pemahaman remaja putri tentang anemia dan tablet tambah darah, kendala dan tantangan program, dukungan pihak sekolah dan orang tua. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai analisis situasi, identifikasi masalah, intervensi program, dan monitoring. Sekarang adalah aspek terpenting. Kita langsung aja masuk ke dalam evaluasi program. Yuk kita bahas bersama. Nah, di dalam evaluasi program ini ada beberapa faktor. Aspek yang dievaluasi itu adalah yang pertama itu peningkatan kadar hemoglobin, lalu yang kedua adalah penurunan prevalensi anemia, yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan tentang anemia dan tablet tambah darah. Lalu yang keempat adalah kepatuhan konsumsi tablet tambah darah secara keseluruhan. Lalu yang kelima adalah efektivitas sosialisasi dan edukasi. Lalu ada dampak program terhadap kualitas hidup. Ini sebenarnya adalah opsional ketiga ini. Lalu keberlanjutan program dan efisiensi program. Nah, kurang lebih itu adalah pembahasan kami mengenai program intervensi yang akan dilakukan di Kota Bitung. Nah, sangat menarik kan? Kalau begitu, nanti kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Kami dari kelompok lambat, pamit undur diri. See you.